bermadu mau speak up tentang masalah aku dan salah satu pengusaha kuliner yang berada di Sabang. Sebenarnya aku nggak mau menanggapi, tapi sudah mengganggu pikiran aku banget dari kemarin. Aku diserang terus di WA maupun di DM Instagram. Aku nggak tahu siapa yang menyerang aku, apakah itu si pengusahanya sendirikah atau istrinya. Tapi yang aku lihat gitu loh kan, bicaranya seperti perempuan. Nah, sebelum aku lanjut ke permasalahannya, aku mau cerita awal pertama aku jumpa sama pengusaha itu. Nah, pertama kali aku jumpa sama si pengusaha itu, aku kenalnya di tahun 2018. Perkiraan akhir deh kayaknya, perkiraan akhir 2018. Kenalnya di Banda Aceh. Di sana aku masih berprofesi sebagai ikon kuliner. Nah, pada saat aku bekerja sebagai ikon kuliner di salah satu kuliner yang ada di Banda Aceh, si pengusaha ini berkunjung ke outlet itu dan aku masih dalam keadaan bekerja. Nah, di situ dia melihat kinerja aku sebagai ikon dan model di situ. Kemudian dia langsung menawarkan ke aku. Dia tanya jasa aku berapa untuk menjadi promosi usaha dia. Nah, aku bilang saat itu 3 jutaan kontrak awal. Dia langsung bilang, kok terlalu murah gitu loh, kok terlalu murah. Karena dia panggil aku kak, karena usia dia memang lebih muda daripada aku. Kok lebih murah, langsung dia kasih aku 10 juta di awal ketemu. Nah, siapa sih nggak senang? Aku pasti terharu. Awalnya aku nolak karena aku baru awal pegang duit banyak ya waktu itu. Maksudnya dalam pekerjaan aku baru kali itu ada orang yang mau bayar aku puluhan juta langsung cash gitu kan. Setelah itu kita meeting, ada beberapa kali pertemuan. Terus terjalinlah kita tuh kedekatan gitu kan. Nah, sampai kita dekat-dekat, ada berapa kali ketemuan, ada berapa kali kinerja yang memang aku diapresiasi sama dia gitu, dekat gitu. Ada chat-chat, memang chat-chat yang gimana ya, dekat gitu sebagai teman. Karena waktu itu aku single dan dia pun masih single. Dia masih kuliah di salah satu universitas di Banda Aceh waktu itu. Nah, karena aku pun masih baru waktu aku kuliah, awal kuliah kita kan sharing selain masalah pekerjaan atau bisnis, kita juga sharing masalah kuliah gitu loh kan. Dekat sampai dia itu pindah kuliah waktu itu karena dia dapat beasiswa. Aku nggak tahu juga waktu itu dia kayaknya dapat sebagai siswa terbaik ya di universitas ini Banda Aceh. Dia dapat nggak tahu aku apa itu, pokoknya dia pindah ke daerah Semarang. Nah, waktu di Semarang dia emang agak sering banget chat aku, kak aku rindu gitu kan. Dia bilang selalu chat aku, mau pagi mau siang mau malam gitu. Sedangkan aku kan lagi sibuk-sibuk bekerja nih, jarang banget aku bisa waktu untuk ngetik atau membalas gitu kan. Karena aku sibuk banget kerja, kuliah itu udah beriringan banget waktu itu. Nah, dia nih sampai bilang kok gitu ya kak, ketika jauh saya nggak pernah merasa dihargai. Nah, di situ aku tuh kayak kenapa ini, aku kan pura-pura nggak tahu aja sih kalau dia tuh sebenarnya kayak mana sih perasaan dia gitu loh. Maksudnya nggak mau buka jalan ke situ karena aku maunya bisnis aja. Memang aku tuh dari awal dekat sama dia nggak ada yang mau tahu kehidupan dia seperti apa, dia atau mau memiliki, nggak ada, satu sedikit pun nggak ada. Hanya sebatas pertemanan dan kerjasama, itu aja sih. Nah, karena aku punya sepupu yang usil, si pupu aku ini sering aku beri kebebasan gitu loh untuk menyentuh barang aku, salah satunya HP aku gitu kan. Si
sepupu aku ini kayak usilin aku gitu loh. Dia pegang HP aku, kemudian dia balas chat si pengusaha itu gitu loh kan, maksudnya merespon perasaan dia gitu loh. Tiba-tiba si pengusaha itu tembak aku lewat chat WA. Nah, di situ aku terkejut banget pas aku baca WA. Nggak sempat mungkin dihapus sama sepupu aku baca gitu loh. Loh, kok ini kayak dia tembak terus aku terima gitu loh. Berarti kan udah kayak kita tuh jadian pacaran kan, gitu kan. Nah, aku kan kesel, marah gitu loh sama sepupu aku. Tapi kan aku nggak mungkin dong langsung langsung balas WA ke dia, langsung bilang ini itu. Kan nanti HP aku gak diprivasikan gitu loh. Kan dia pasti merasa kecewa. Aku nggak tahu ya apa tindakan aku waktu itu yang benarkah atau salah gitu loh ya. Pastinya aku sangat menyayangkan hal itu. Selanjutnya dia kayak merasa aku ini pacar dia gitu loh. Hari-hari berikutnya dia tuh merasa aku ini pacar dia sering WA aku makin romantis gitu kan. Nah, sampai di titik dia itu bilang ngechat aku, "Kak, aku gak betah nih di Semarang, aku rindu sama kakak." Terus aku bilang, kan aku orangnya sangat sangat menjaga, karena dia kan posisinya anak orang ada, berprestasi. Aku bangga dong gitu punya teman, aku masih anggap teman gitu kan. Aku bilang, pertahankanlah prestasimu, jangan pulang gitu loh, jangan menyerah gitu kan. Kakak akan selalu ada di sini, kakak akan selalu di Banda Aceh. Kalau kakak kemana-mana, kakak pun akan bilang gitu kan. Nah, sampai dia tuh terus sabotan isi aku gitu loh kan. Makin aku respon, makin dia tuh kayak kepengen pulang ke Banda Aceh. Nah, tiba-tiba 2 minggu kemudian dia ngechat aku, "Kak, aku udah di Banda Aceh nih." Waktu itu dia bilang, "Kak, aku dari Sabang, tapi aku nggak bisa ke rumah kakak karena aku ada masalah yang harus diselesaikan gitu loh." Kayaknya dia pulang secara tiba-tiba dan secara tidak minta izin di sana gitu loh, pulang ke Semarang. Aku sama sekali lah ta'ala, aku nggak pernah nyuruh dia pulang ataupun membuat dia itu pulang, sama sekali enggak. Sepupu aku pun aku udah baca chat, tidak pernah ada chat yang nyuruh dia tuh pulang ke Banda Aceh. Nah, tiba-tiba dia ada di Sabang, terus dia bilang, "Kak, aku nggak mau terlalu lama sama kakak, aku mau serius." Nah, aku kayak mana dong gitu loh, karena aku selama ini memang nggak ada perasaan gimana gitu loh. Nah, tiba-tiba dia udah ngajak keluarga besarnya duduk di salah satu restoran di Banda Aceh. Di situ ternyata dia kayak mau ngejebak aku, tuh nggak sih gitu loh. Dia tiba-tiba udah ngundang keluarganya di situ, nungguin aku mau ngelamar. Aku kan shock ya, pastinya kaget gitu loh. Tiba-tiba dia buat acara ngelamar tanpa dia kasih tahu aku gitu loh kan. Pastinya aku shock gitu, kenapa dia seserius itu gitu. Nah, aku memang nolak. Waktu itu aku tolak. Aku bilang gini, "Dek," aku panggil dia Dek ya, "Dek, ini kita nggak bercanda kan gitu loh. Kakak kan udah bilang kakak masih kuliah dan mau fokus ke kuliah dulu. Kakak nggak mau yang ada hubungan yang serius. Orang-orang sekeliling kakak, kayak bunda kakak, orang tua kakak, nggak setuju kalau kakak menikah di saat itu." Nah, dia kecewa sih gitu sama aku, termasuk keluarganya yang udah nungguin gitu kan. Setelah kejadian itu aku kayak udah gimana ya, udah merasa bersalah, udah merasa dingin aja gitu loh, udah males ngerespon, udah males mau baca chat dia aja, udah males gitu. Aku langsung
ada kabar sama sekali. Dia balik ke Semarang. Nah, sampai di Semarang, dia kayak cuek banget sama aku. Ada sih aku usaha komunikasi gitu kan, tanya kabar, deh gimana kabarnya gitu. Dia responnya mulai kayak biasa, baik gitu kan, kayak cuek gitu. Mungkin kecewa, iya, oke, nggak apa-apa. Ya aku selanjutnya dengan masing-masing aja gitu, aku jalanin hari aku seperti biasa, dia pun seperti biasa. Hari-hari selanjutnya atau bulan-bulan selanjutnya nggak pernah ada kabar sama sekali. Nah, sampai aku viral kemarin tuh, ya kan, sampai aku TikTok aku viral. Nah, aku kan udah kayak aktif di medsos nih, udah punya apa ya, Instagram, aku udah mulai aktif di Instagram. Nah, dia kayak nge-follow dan DM aku, tanya apa kabar gitu kan. Mungkin nggak tahu lah ya. Nah, aku jawab baik gitu loh, kan aku cuek biasa aja karena aku udah tahu dia kayak nanti takutnya tiba-tiba ngelamar lagi, bukan GR ya, tapi kita lebih menjaga perasaan orang karena dia memang apa ya, berprestasi dan juga orang beda sama aku. Cuek sampai dia tuh ngechat tiba-tiba aku di WA. Nah, tapi nomornya itu nomor dia gitu loh. Tiba-tiba, hey haram jadah, anjir gitu loh kan. Kok pas aku cek nomor dia gitu loh, lontong gitu loh. Dia bilang aku lontong, ingatlah kamu tuh telah berdosa, pekerjaan kamu lontong. Siapa sih yang nggak naik pitam, siapa yang nggak emosi, ku tanya ya. Nah, aku kan balas gitu, aku ngerespon karena menurut aku kalau misalnya hal-hal yang seperti itu aku senang banget, itu makanan aku kalau harus dilawan kan. Maksud kamu apa ya, ini siapa ya? Nah, dia bilang, kamu apain laki aku, laki kamu yang mana gitu. Aku tanyakan apa segala macam. Kamu ingat ya, dosa kamu mengganggu suami orang. Nah, yang ngecek duluan dia, terus dia ngerepet-repet aku ganggu suami dia. Ternyata si perempuan hidung gorong-gorong itu ternyata ngaku-ngaku istrinya si pengusaha itu, adik itu. Katanya udah nikah, terus suaminya itu kayak ingat-ingat aku terus. Emang aku apain suami dia gitu loh. Masalahnya kita nggak komunikasi, udah hampir 2 tahunan kita nggak ada komunikasi gitu, non aktif sama sekali, bisa dibilang kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba dia haram jadah, anjir, lontong. Kalau ada lontong basi, ku sempal tuh mulut si hidung gorong-gorong itu.